Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita datang kepada Dia. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, kami cintakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Layak kami sembah, layak kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami dan jiwa kami mau memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat semua karena Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Haleluya.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami siap diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita, damai sejahtera boleh menyertai kita bersama pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak hal mungkin sedang kita alami di hari-hari ini. Ada persoalan, ada masalah, ada tekanan, ya, ada problem-problema yang kita sedang hadapi. Tetapi saya yakin kalau kita sampai saat ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah itu boleh menjadi kekuatan terus dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya, ya, saat kita ada di dunia ini, kita juga perlu merenung sejenak, ya. Merenung sejenak, kita akan melihat nanti ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, mengapa kita juga perlu merenung sejenak, ya. Nah, Saudara, saya ingin membaca dulu di dalam kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal yang ketiga, di ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Saya ingin baca semua ayat ini supaya kita bisa mengerti maksud dari ayat ini. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, saudara, mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan bagaikan mesin, ya, bukan mesin seperti benda mati. Nah, saudara, tetapi sebagai makhluk hidup yang dalam keadaannya, ya, tidak sempurna, ya, saudara, ada batasnya, perlu istirahat, ya, saudara, dan mungkin harus mengasuh, ya, perlu istirahat, ya, saat dimana kita perlu mengadakan perenungan. Nah, tadi seperti tema yang saya ambil, merenung sejenak. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa manusia itu bukan benda mati seperti mesin. Tetapi ada batasnya manusia itu lelah, ada batasnya manusia juga tidak dapat berbuat apa-apa karena terbatas. Nah, saudara, dalam Kejadian juga bagaimana dikatakan, coba kita lihat Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dan dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya, dikatakan dalam Kejadian ini pada hari yang ketujuh dikatakan Allah berhenti bekerja. Ya, Allah beristirahat. Ya, dikatakan Sabat. Ya, hari perhentian, berhenti. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, apatah lagi manusia, ya, yang tadi saya katakan ada saatnya ya lelah, ada saatnya capek, ada saatnya terbatas, ada kekurangan, keterbatasan. Itulah sebabnya perlu istirahat. Ngaso kata orang Jawa mungkin ya, beristirahat. Nah, kalau kita bertolak dari pembacaan kita tadi dari Mazmur pasal 3 tadi ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat ini, Mazmur pasal 3 di ayat 1 sampai ayat 9, kalau kita melihat bagaimana garis besar perikopnya ya. Garis besar perikop di sini kalau saudara melihat dalam Mazmur pasal 3 tadi ayat yang kedua sampai ayat ketiga ya. Di situ dikatakan ya bagaimana garis besarnya adalah persoalan atau sedang menghadapi persoalan, khususnya di sini Daud ya. Kalau saudara perhatikan ya di ayat, coba saya baca di ayat 2 sampai ayat 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ya, di sini dikatakan Daud berkata banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Daud menceritakan tentang persoalan. Jadi perikopnya di sini garis besarnya ya, Mazmur ini dalam pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan tentang persoalan. Inilah manusia. Bahwa manusia akan menghadapi persoalan, manusia akan menghadapi masalah, ya. Ada persoalan. Daud berkata ada orang yang ingin melawan aku, ada ini, ya. Menunjukkan bahwa ada persoalan, ada masalah yang sedang dihadapi. Kalau saudara lanjut di ayat-ayat selanjutnya, ya, Mazmur pasal 3 di ayat 4 sampai ayat 5. Di ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Tadi di ayat 2 sampai ayat 3 juga diakhiri dengan kata Selah. Ayat 4 sampai ayat 5 juga Selah. Ya. Nah, saudara, nanti kita akan bahas ini. Kalau saudara perhatikan di sini di pasal 3 ayat 4 sampai 5 ya, bahwa selain Daud menghadapi satu persoalan, tetapi Daud juga menunjukkan adanya satu pengharapan. Ya. Punya pengharapan, punya iman. Ya. Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Menunjukkan bahwa Daud punya satu pengharapan. Walaupun dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tapi dia punya satu pengharapan. Dia punya iman bahwa Tuhan akan melindungi aku. Saudara baca selanjutnya di situ, ya. Dengan nyaring aku berseru kepadamu dan ia akan menjawab aku dari gunungnya, di ayat yang kelima. Intinya di sini, perikop di sini di ayat ini, bahwa ada pengharapan, ada iman. Haleluya. Kita lanjut baca, ya. Perikop selanjutnya, ya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6,
di ayat 6 sampai ayat 9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ya, ada kata Selah lagi di situ. Nah, Saudara, kalau Saudara perhatikan ya, dari ayat kita yang sudah kita baca ayat 6 sampai ayat 9 Mazmur ini ya, Mazmur pasal 3 ya. Kalau sebelumnya Daud menunjukkan bahwa ada persoalan, tapi Daud juga punya pengharapan, punya iman. Dan ayat selanjutnya kalau kita baca dari perikop, maksudnya saya kumpulkan di sini ya, menunjukkan bahwa ada pertolongan Tuhan. Ya. Ada pertolongan Allah. Nah, Saudara, ini menunjukkan bahwa hidup manusia, kita sekarang ini yang hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari masalah, dari problema, ya. Tetapi kita juga punya pengharapan, punya iman bahwa Tuhan adalah perisaiku, kata Daud tadi katakan. Dan kita juga yakin bahwa ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Saudara, dikatakan di situ bagaimana di ayat-ayat tadi dikatakan, disebutkan 3 kali akhir dari ayat Selah. Ya, Saudara, kalau Saudara perhatikan di ayat 3 tadi, setelah sadar ada persoalan, ditutup dengan kata Selah. Lalu di dalam ayat selanjutnya kalau Saudara baca di akhir ayat 5 ya, setelah berpengharapan dan beriman ya, di situ akhirnya juga disebut Selah. Akhir dari ayat 9 yang kita sudah baca tadi, setelah mengalami pertolongan ya, mengalami pertolongan dari Tuhan, Selah. Nah, Saudara, seperti tadi saya katakan ya, tema kita pagi hari ini ya, merenung sejenak. Kita akan lihat arti Selah ya. Arti Selah artinya, Saudara, ya, berhenti sejenak. Ya. Mengapa perlu berhenti sejenak? Mengapa? Lalu ayat ini juga kenapa Selah, diakhiri Selah. Tadi saya katakan arti Selah adalah berhenti sejenak. Maksudnya bahwa Saudara, kita itu ya perlu untuk mengadakan satu evaluasi. Merenung sejenak, berhenti sejenak ya. Kita perlu mengevaluasi, memikirkan sejenak ya. Seringkali kalau di TV mungkin istilahnya apa, recheck ya. Recheck. Nah, Saudara, perlu untuk cek lagi. Perlu mengadakan satu evaluasi. Karena apa, Saudara? Seringkali manusia ya, karena tidak ada satu perenungan, tidak berhenti sejenak dulu, mengevaluasi diri, kadang-kadang lupa atau juga tidak menyadari keberadaannya ya. Kalau toh keberadaannya tidak berkenan kepada Tuhan, dia akan jalan terus. Sebab tidak ada perenungan, tidak berhenti sejenak, tidak mengevaluasi diri. Apakah yang dilakukan ini berkenan kepada Allah atau tidak? Tetapi kalau kita merenung sejenak, berhenti sebentar, ya, cek dan recheck ya, Saudara, untuk mengevaluasi diri. Supaya apabila kedapatan tidak berkenan kepada Allah, kita tidak terus salah. Tetapi kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat. Itulah sebabnya
perlu kita berhenti sejenak. Nah saudara, begitu juga dalam kehidupan ini seringkali ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita program, ya. Kita juga perlu untuk berhenti sejenak, ya. Mengevaluasi diri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Daud, ya, walaupun dia menghadapi persoalan, di akhiri ayat itu dikatakan Selah. Perlu mengevaluasi diri, perlu merenung sejenak. Persoalan yang sedang kita alami, ini adalah persoalan yang sedang dihadapi, seperti firman Allah berkata, ya, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, ya, tidak melebihi dari kekuatan kita. Sehingga apabila kita merenung sejenak, kita berhenti sebentar, ya, sehingga kita boleh diingatkan, kita punya pengharapan seperti Daud. Akhirnya dia punya pengharapan bahwa dia punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan dia tutup lagi dengan kata Selah. Renungkan, ya. Dan dari situ maka setelah Selah, ya, dan juga ada berkat. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal 3 tadi di ayat 9. Pasal 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ya, dikatakan di sini, ya, bahwa setelah merenung ada berkat, ada pertolongan dikatakan. Ada pertolongan dan ada berkat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Istilahnya mungkin saudara seperti, ya, ini membuat satu sebagai rem dalam diri kita. Perenungan ini seperti rem, ya, supaya kita bisa merenung sejenak, berhenti sebentar. Setelah merenung, ya, Daud mengimani dan dia setelah merenung dan di situ datang pertolongan Tuhan dan juga datang berkat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam Kejadian tadi kita sudah baca, ya, bagaimana Allah juga sedang beristirahat setelah penciptaan, ya. Setelah menciptakan, lalu Allah juga beristirahat. Dan di saat istirahatlah, ya, saudara, jangan takut bahwa berkat Tuhan bisa datang. Amin. Ya, di saat kita beristirahat, di saat kita sedang merenung sejenak, istilahnya kita sedang berhenti sejenak, di situ juga berkat Allah akan datang. Ada satu ayat dalam firman Allah yang ini juga akan menjadi satu iman, pengharapan buat saya dan saudara, ya, dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa saudara? Tidur. Haleluya. Haleluya. Walaupun sedang beristirahat, walaupun sedang merenung sejenak, walaupun sedang berhenti sebentar, ya, jangan takut. Bisa datang pertolongan, bisa datang berkat. Haleluya. Seperti ayat ini berkata, berkat diberikan di saat kita tidur. Diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, ya. Jadi saudara, kalau memang sudah jamnya tidur, tidurlah. Ya. Jangan dijadikan
Malam jadi siang, siang jadi malam hanya karena pekerjaan, berputar-putar terus karena hanya ingin kaya, mencari uang, ya, sampai tidak istirahat, tidak berhenti sejenak, tidak merenung. Ya. Sepertinya seolah-olah takut tidak dapat kekayaan, tidak dapat berkat kalau lagi tidur. Ayat ini berkata, justru berkat juga diberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mungkin kita sedang ngorok, kita sedang istirahat, nyenyak tidurnya, ya, sehingga apapun yang jatuh di sebelahnya enggak dengar karena nyenyak tidurnya. Jangan takut. Kalau memang berkat Allah mau datang, tidak ada yang dapat menahan berkat. Tidak ada yang dapat menghentikan berkat kalau berkat Allah akan datang. Sebab ayat ini berkata, ya, justru di saat tidur pun Allah memberkati orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Jadi jangan takut, ya. Jangan khawatir. Itulah sebabnya di saat persoalan datang, Daud juga berkata, Selah. Mari kita merenung sejenak, mari kita berhenti sebentar. Ya. Bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Ya. Walaupun engkau beristirahat, kalau berkat Allah perintahkan untuk datang ke tempat engkau, tidak akan salah alamat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan takut. Sampai berapa banyak orang gak berani beribadah, memberi waktu kepada Tuhan. Karena takut tidak dapat uang banyak. Karena takut tidak dapat keuntungan yang besar dalam pekerjaan. Sehingga jam-jam ibadah pun dipotong untuk bekerja. Karena takut tidak dapat uang banyak, tidak dapat kekayaan. Jangan lupa, walaupun kita harus berhenti sejenak, merenung sejenak, tapi Tuhan bisa memberi berkat di saat kita tidur. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita juga perlu mengingat hal ini. Mengapa kita perlu ingat ayat ini? Ya, mengapa ada Selah di situ, merenung sejenak, berhenti sebentar. Sebab kita tahu bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan dari siapapun, ya. Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan bisa pakai dari siapapun, tetapi semua karena Tuhan. Kuncinya Tuhan. Jadi jangan takut kalau engkau juga jam-jam engkau ibadah, engkau ambil untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Jangan takut walaupun engkau masih tutup toko karena mau beribadah dan melayani Tuhan. Kalau Tuhan kirimkan berkat, itu akan datang kepada kita. Haleluya. Waktu istirahat pun Tuhan bisa memberi berkat. Puji Tuhan. Nah saudara, lalu apa faedahnya? Ya, kalau kita berhenti sejenak, tadi Selah, ya, kita merenung sebentar, apa faedahnya? Saudara, faedahnya kalau kita sedang berhenti sejenak, merenung sejenak, itu akan memberikan satu pembaharuan semangat kepada seseorang. Memberikan pembaharuan motivasi juga. Sehingga kita boleh disadarkan waktu kita merenung. Oh ternyata pelayanan saya ini motivasinya salah. Melayani Tuhan motivasinya salah. Beribadah motivasinya salah. Maka di situ kita diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Itulah faedahnya merenung sejenak. Akan membangkitkan kembali semangat yang patah. Ya, saudara, mungkin kita sedang berputus asa saat ini. Karena persoalan yang sedang dialami, ya, bertubi-tubi. Satu belum selesai, datang lagi persoalan baru. Sepertinya, ya, persoalan berenteng datang, ya, bersilih ganti. Ada masalah yang sedang dialami,
Mungkin kita sedang berputus asa. Sepertinya sudah lesu, tak berdaya lagi. Mungkin tidak ada kekuatan lagi untuk menengadah ke atas. Untuk menaikkan kepala, untuk menengadah ke atas. Rasanya sudah gak sanggup. Mungkin kepala ini sudah tertunduk, leher tertunduk. Berfokus ke bawah terus. Berfokus kepada persoalannya terus. Berfokus kepada keputusasaannya. Sehingga tidak sanggup lagi berdiri menengadah ke atas melihat bahwa Allah sanggup menolong. Saudara, mungkin kita sedang lesu tak berdaya. Ya, tetapi saat kita merenung sejenak, saat kita berhenti sebentar, maka itu akan mengingatkan kita kembali bahwa kita teringat kebaikan-kebaikan Allah yang pernah kita alami selama ini. Kita diingatkan kembali bagaimana pengalaman pernah ditolong oleh Allah. Manusia boleh berkata mustahil. Dokter mungkin angkat tangan dengan penyakit itu. Tetapi kita merasa waktu itu dijamah oleh Tuhan. Mengalami satu mujizat, mengalami satu pertolongan. Dan kita sembuh karena Tuhan yang menolong. Sehingga kita diingatkan kembali. Ini akan memberikan satu semangat kembali di saat kita lesu. Memberikan semangat kembali di saat kita putus asa. Memberikan semangat kembali bagi mereka yang mungkin memiliki motivasi yang salah selama ini. Sehingga kita bisa perbaiki. Nah saudara, sehingga kita tanpa sadar ya, itu juga mengingatkan kita kembali bahwa ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami dulu. Mungkin ya berapa tahun yang lalu, ya mungkin juga berapa bulan yang lalu, mungkin juga berapa minggu yang lalu kita mengalami itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka itulah faedahnya, ya. Kalau kita bisa melakukan perenungan, ya, kita mau berhenti sejenak, merenung sebentar. Walaupun rasanya kalau ditanya persoalan itu banyak, masalah itu banyak, problema itu banyak, tapi kita ambil waktu merenung sebentar. Selah. Ya. Saudara, tadi saya katakan bahwa ada faedahnya untuk berhenti sejenak. Sehingga kita bisa ingat kembali pertolongan Tuhan. Dan sekarang kita mau putus asa. Enggak jadi mau putus asa. Kita semangat kembali menanti pertolongan Tuhan. Menengadah ke atas. Seperti Daud berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung kemana. Tetapi Daud mengunci ayat itu. Dia berkata, pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya faedah dari merenung sejenak, berhenti sejenak, itulah kita diingatkan kembali bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa, ya. Sudah pernah ditolong, dulu pernah ditolong, yakin bahwa di depan pun, sekarang pun Tuhan juga akan tolong kembali. Puji Tuhan, asal kita ada di pihaknya Tuhan. Asal kita tetap berharap kepada Tuhan. Asal kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berjalan dalam kebenarannya. Maka saya yakin Tuhan juga yang akan bertindak menolong kita. Puji Tuhan. Nah saudara, selain kita melihat ada faedahnya perenungan ini, tetapi juga di saat seseorang merenung sejenak, berhenti sejenak, juga harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang sepertinya kita sedang dihadapkan dengan satu fakta, dihadapkan dengan satu kenyataan, ya, bahwa kita harus siap untuk apa saudara di saat melakukan perenungan. Jadi kita juga harus siap hal ini. Siap untuk apa? Ya. Siap untuk berani berkata kepada diri sendiri,
ya, kepada kita ini ya, yang mungkin tadinya gagal, tadinya mungkin mengalami satu masalah karena kegagalan kita, kelalaian kita, sekarang harus berani mengakui, berani menerima, ya, berani berkata pada diri sendiri bahwa gagal, saya gagal, saya salah, ya. Kalau kita nggak berani mengakui kenyataan bahwa memang kita gagal karena kita salah, ya, itu tidak akan terlalu berfaedah kita untuk merenung sejenak, ya. Sebab perenungan itu akan menolong kita mengingatkan kalau kita itu mengakui kesalahan kita, kegagalan kita karena kita salah, maka selanjutnya ke depan kita tidak akan lakukan itu kembali, kita akan perbaiki kesalahan itu. Kita punya satu niatan untuk memperbaiki kesalahan dan kita minta ampun kepada Tuhan karena sudah melakukan kesalahan. Bukan haknya, bukan miliknya, tapi kita ambil itu. Kita mau ambil itu, apalagi miliknya Tuhan, kita berusaha untuk mau ambil, ya, saudara. Lalu setelah sadar, mengakui, maka itu akan kita perbaiki. Jadi kita harus siap mengakui keberadaan kita, berani mengakui keberadaan kita. Coba kita lihat seperti Ayub dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat yang ke-6. 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat ini berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Setelah Ayub merenung sejenak, berhenti sebentar, ya, mulai dia mengingat-ingat, oh, saya pernah berkata salah dengan mulut saya, ya. Dari merenung itu menolong dia sehingga dia mengambil satu tindakan, dia berkata, dia berani mengakui di hadapan Allah dan juga di depan teman-temannya mungkin, ya. Berani mengakui, keberanian itu muncul, mengakui bahwa aku sekarang cabut perkataanku yang salah. Ya. Saudara, itulah satu contoh Ayub. Nah, saudara, selain itu saudara, di saat melakukan perenungan, kita juga harus siap untuk apa? Yang pertama, berani, ya, berkata pada diri sendiri bahwa sudah gagal, sudah salah. Lalu yang kedua, harus siap untuk belajar sportif, ya. Kalau kita ini masih belum berhasil, akui kalau memang belum berhasil. Seringkali manusia, ya, tidak berani mengakui, tidak sportif. Kalau memang tidak berhasil, akui tidak berhasil. Ya, kenapa kita berpura-pura menutupi sepertinya bersandiwara berhasil, padahal nggak berhasil. Tapi kita berani sportif, memang nggak berhasil. Ya, kalau memang belum berhasil, akui kalau belum berhasil. Ya, ada satu contoh dalam Alkitab juga. Coba kita lihat Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat yang ke-5. Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini satu contoh Petrus, sportif, berani mengakui bahwa memang gagal.
Dia mengakui kepada Yesus, dia berkata, "Guru, semalaman saya sudah coba tebar jala sana, tebar sini, gak ada hasil. Gak ada ikan yang didapat. Dengan kata lain, gagal saya ini, gak berhasil saya ini." Berapa banyak manusia seringkali malu mengakui kalau gak berhasil. Malu kalau mengakui kegagalannya. Selalu ingin dianggap berhasil, dianggap benar, dianggap sudah sukses. Ya, kalau memang gagal, akui saja. Ya, mengaku saja. Seperti Petrus. Ya, setelah itu Petrus sukses dapat ikan banyak setelah berani mengakui bahwa memang gagal. Tetapi karena engkau yang menyuruh, dia berkata kepada Yesus, "Saya akan tebarkan jala juga." Dan saudara perhatikan selanjutnya dari ayat ini, saya tidak bacakan. Bagaimana Petrus melihat hasil ikan yang masuk di jalannya. Sampai koyak itu jala. Sampai perahu itu gak cukup nahan ikan itu yang banyak. Kalau Allah sedang mencurahkan berkatnya, gak ada yang bisa menutup. Jangan lupa. Tapi juga kalau Allah yang menutup berkat, tidak ada yang bisa membukanya. Ya, dengan kata lain, bahwa kita itu tergantung kepada Dia. Ya, jadi jangan takut kalau engkau berkorban untuk Tuhan, memberi waktu beribadah, melayani Tuhan. Jangan takut. Ya, berkat itu datang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, lalu hal yang ketiga, ya, sebagai poin yang terakhir, ya, kalau di saat kita melakukan perenungan, kita juga harus siap, ya, siap untuk apa? Untuk belajar bersyukur akan anugerah Allah yang kita alami. Haleluya. Ya. Belajar bersyukur. Bisa bersyukur walaupun di tengah-tengah menghadapi persoalan yang berat, tapi bisa bersyukur karena setelah merenungkan pernah ditolong Tuhan dulu. Kenapa? Seperti ya, Ayub pernah berkata kepada istrinya, "Masa hal baik saja yang kita ambil dari Tuhan? Yang kita cuma syukuri hal yang baik. Tetapi termasuk juga hal yang tidak baik mungkin yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Tetapi belajar mengucap syukur anugerah Tuhan." Haleluya. Menyadari akan keterbatasan diri sendiri. Bahwa saya terbatas, saya tidak sanggup. Dan makin mengandalkan Tuhan dalam segala segi. Dalam semua ya, apa yang kita buat, yang kita kerjakan dalam sebuah rencana kita. Kita belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, walaupun mungkin ya Tuhan anugerahkan kita punya titel yang banyak, punya hikmat yang luar biasa, ya, tetapi kita mengakui bahwa itu karena Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan sombong. Firman Allah berkata, orang yang congkak akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, jangan main-main untuk menyombongkan diri karena saya. Ya, kalau Tuhan hancurkan, kalau Tuhan rendahkan, tidak ada yang bisa menaikkan kembali. Ya, jadi belajar mengandalkan Tuhan dalam segala segi. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan, menolong saya dan saudara betapa pentingnya kita merenung sejenak. Ya, saya tidak tahu persoalan saudara hari ini. Mungkin kau sedang menghadapi persoalan yang begitu besar, tapi perlu merenung sejenak. Berhenti sebentar, selah, karena ada faedah di situ. Ya, kita akan melihat bahwa di balik selah itu setelah kita merenung sejenak, ada pertolongan dan ada berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, khususnya saudara yang mengikuti ibadah online ini, yang ada di rumah, karena keterbatasan, karena tidak mungkin saudara bisa beribadah, ya, karena keberadaan saudara, ya, saudara mari kita berdiri bersama-sama.
kita nyanyikan pujian Engkaulah perisaiku. kesempatan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Pujian-pujian yang kami sudah naikkan kepadamu, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan.
Engkau juga boleh disenangkan di saat kami menyediakan hati dan pikiran ini, telinga kami untuk mendengar firman Allah. Dan kami menyimpan di hati kami setiap benih firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami merenung sejenak. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami pernah ditolong oleh Allah. Kami tidak perlu putus asa di saat kami sedang menghadapi tekanan yang berat. Kami harus bersemangat, kami harus tetap semangat melayani Tuhan, semangat beribadah kepada Tuhan, semangat melakukan segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bapa atau seorang imam dalam keluarga punya semangat untuk tetap bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin Tuhan bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Kalau kami mengandalkan Engkau, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah Tuhan menyediakan hati menerima kebenaran firman Allah. Berkati mereka semua, baik mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami masalah kehidupan, baik masalah pekerjaan, masalah usaha yang belum terpenuhi, omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri dalam keluarga, apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu yang sedang merindukan keturunan dalam keluarga, apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus, tolong mereka yang memiliki iman Tuhan, agar mereka melihat pertolongan Tuhan kembali dialami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati, sembuhkan yang sakit, kebutuhan mereka yang Kau cukupkan, yang mencari pekerjaan Tuhan sediakan yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan Engkau tolong. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang keluar kota, karena ada tugas-tugas pekerjaan yang mereka harus lalui. Bapak Freddy yang sedang ke Toli-Toli, Tuhan juga tolong. Selama dia ada di sana, biarlah Tuhan melindungi dan menjaga di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga bagi mereka yang sudah lanjut usia. Tante Lina, berikan terus kesehatan, jagai dia dalam hadirat Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan sukacita dalam nama Yesus. Tante Liana, berikan dia kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Ibu Yuli juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Baik juga Tuhan tolong Ibu Christine, berikan kekuatan kesehatan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada kaum dewasa, semua diberkati Allah, semua dijaga oleh Tuhan, diberi kesehatan, dilindungi dari segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah mulai sekolah, kuliah, lindungi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami, biarlah bangsa negara kami juga diberkati Allah. Berikan ketenangan, damai sejahtera dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Mampukan mereka untuk bertugas. Terima kasih Bapa yang baik, selamatkan bangsa Indonesia, tolong mereka Tuhan, yang sedang berduka Tuhan, tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, baik yang sudah ambil bagian untuk pelayanan dalam ibadah online ini, siapapun dia yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan berkati mereka yang sudah melayani dengan sukacita. Berkat Allah turun atasnya. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati mereka juga yang terlibat dalam pelayanan di gereja, dalam ibadah. Tuhan, Engkau berkati satu persatu apa yang sudah dibuat bagi Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Baik juga mereka yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, mereka yang sudah mengantar, mentransfer, apapun untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang memperdulikan pastori, membawa sesuatu, apapun yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera sukacita. Engkau memberikan damai dalam keluarga. Bagi mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal. Bimbingan dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya memberi pengumuman ya, bahwa ibadah hari Jumat, ibadah kematian Yesus di gereja diadakan jam 8 pagi ya, disertai dengan perjamuan suci ya, disertai perjamuan suci, ibadah di gereja jam 8 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama.